Hai, balik lagi bersama saya Iksan, dan di video kali ini saya mau coba tes si Redmi Note 8 Pro nih buat main game berat kayak Genshin Impact nih guys. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke inti videonya, seperti biasa buat kalian yang mungkin doyan dengan konten unboxing, review atau gaming test seperti ini, jangan ragu lagi buat klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga buat aktifin notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan update dari channel ini. Oke, di depan kalian saat ini udah ada smartphone Redmi Note 8 Pro-nya ya guys ya. Dan ya, sebelum kita mainin game Genshin Impact-nya, di sini saya bakal kasih tahu beberapa hal yang perlu saya infoin ke kalian sebelum kita masuk ke gameplaynya Genshin Impact. Di sini untuk kapasitas baterai yang tertera itu 81% ya guys ya. Dan ya, saya sengaja nggak optimalin di 100% karena biar kita bisa lihat ya berapa konsumsi daya yang dibutuhkan kalau kita pakai buat main game Genshin Impact sekitar 15 atau mungkin 20 menit kayak gitu ya guys ya. Dan di sini saya menggunakan jaringan WiFi karena jaringan provider di tempat tinggal saya ini agak sedikit mengecewakan ya guys, karena sukanya itu loss jaringan gitu ya, daripada nanti tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya saya pastiin pakai jaringan WiFi yang bisa dibilang cukup stabil ya guys. Dan ya, sebelum saya mainin juga saya mau kasih lihat ke kalian untuk suhu dari smartphone ini. Untuk di bagian atas ini sekitar 32 derajat ya guys ya, dan di bagian bawah juga stabil di kisaran 32 derajat. Di bagian layar depan ini ya mungkin di kisaran 33 ya guys ya. 32 lah, tadi ada 32,9 soalnya ya, di kisaran segini ya guys. Dan di bagian bawahnya juga masih sedikit juga masih cukup stabil lah maksud saya guys. Dan ya, skornya itu di kisaran 32 derajat. Berarti bisa dibilang sebelum kita main game Genshin Impact ini suhu dari smartphone ini cukup dingin ya guys ya. Dan sekarang kita buktikan aja gimana performa dari Redmi Note 8 Pro ini, dan seperti apa suhu setelah kita mainkan game Genshin Impact yang bisa dibilang ini adalah game paling berat saat ini ya guys di Play Store gitu. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam lobby game ya guys ya, dan sekarang saya mau coba klik dan kita lihat seberapa cepat loading dari smartphone ini ya untuk masuk ke gameplaynya seperti itu. Karena biasanya ini paling banyak ditanya sama kalian ya, Bang, kenapa untuk loading gamenya di skip kayak gitu. Jadi saya nggak bakal skip untuk loadingnya ini guys. Oh ya, saya sekalian juga ya atur volumenya mungkin di sekitaran 60 atau 70% lah guys ya, seperti ini. Dan untuk brightness-nya sendiri saya set di kisaran 50% aja, saya rasa cukup ya. Dan lagi-lagi tadi sebelum kita mulai baterainya itu di kisaran 81%, dan suhu dari smartphone ini di kisaran 32 derajat ya guys, bagian layar depan dan juga bodi belakangnya ini. Dan mungkin buat kalian yang belum tahu kalau si Redmi Note 8 Pro ini menggunakan chipset dari MediaTek Helio G90T ya guys ya, yang kalau kita sandingkan untuk sementara sekarang ini yang sebanding dengan MediaTek Helio G95 dan juga Snapdragon 720G ya guys. Dan ya, sekarang kita lihat, oh ya, saya mau kasih lihat untuk settingan grafisnya sendiri di settingan MediaTek Helio G90T itu kita mendapatkan recommendednya tuh di medium ya, di medium 30 fps. Dan saya mau coba di yang direkomendasiin dulu ya guys ya, biar kita lihat apakah yang direkomendasikan itu benar-benar bisa memberikan kenyamanan dalam bermain game Genshin Impact ini guys. Oke, sekarang kita lanjutin aja buat ke misinya ya guys ya. Dan oke, kita ikutin aja gimana gameplaynya ini guys. Oh ya guys, ngomong-ngomong saya tuh penasaran ya, kenapa Redmi Note 8 Pro ini punya thread, maksud saya punya sebutan ya, julukan tuh HP setrikaan. Apakah sepanas itu ya guys ya buat si Redmi Note 8 Pro ini, sampai bisa dibilang smartphone setrikaan gitu ya. Ya, sejauh ini sih sekitar 3 menit ya guys ya, saya mainin nggak terlalu banyak frame drop sih, walaupun tetap ada, nggak bisa dibilang kalau ini mulus-mulus aja ya. Kita harus akuin emang game Genshin Impact ini adalah game yang cukup berat ya, karena ya sekelas smartphone flagship pun dengan Snapdragon 888 nya itu masih keteteran gitu ya buat mainin game Genshin Impact ini.
Tapi ya sejauh ini masih cukup oke lah ya kalau kita pakai buat main. Jadi nggak terlalu jelek-jelek amat gitu. Grafisnya masih bisa dipandang cukup enak lah kayak gitu guys. Oh ya guys, ngomong-ngomong, kartu grafisnya si Redmi Note 8 Pro ini sama yang dipakai di Redmi Note 10s ya, menggunakan Mali G76MC4 ya. Dan ya kayak gini guys performanya, kalian bisa lihat sendiri, dan menurut saya ini bisa dibilang cukup bagus ya. Oke, sekarang kita coba ya battle nih sama monster kampret nih. Nah, cuman gitu doang, jadi kurang greget. Ya, ini ada lagi nih guys. Kalau dipakai battle sih enak ya, untuk settingan yang direkomendasiin itu yang di medium 30 fps. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan lah ya, masih enak buat dilihat. Dan dipakai movementnya juga masih enak. Oke, kita battle lagi nih guys. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, dari tadi kita war sama musuh gitu masih enak ya guys, movementnya masih kita bisa lihat dengan lancar, nggak ada patah-patah ya, masih cukup oke sih kalau bisa saya bilang ya. Walaupun smartphone sebenarnya udah bisa dibilang cukup lama ya guys ya, di tahun 2019 dan sekarang udah 2021, tapi performanya nggak bisa kita anggap remeh nih guys. Oh ya, ngomong, kalau misalnya kalian mau beli, nanti mungkin saya kasih link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Dan ya, kalau kalian mau beli, jangan kaget dengan harganya yang terbilang masih cukup mahal guys, buat ukuran HP atau smartphone second yang rilis di tahun 2019. Tuh, ya kalian bisa lihat sendiri ya guys, buat battle ini masih cukup aman ya. Udah dipakai sekitar 8 menit. Mati guys. Wow, ternyata musuhnya cukup kuat juga ya. Kayaknya kabur lebih baik nih guys. Aduh. Mati semua guys. Kacau.
Wah, mati semua guys. Aduh, payah apa ya. Nggak tahu tadi lawannya siapa ya, tahu-tahu pada mati semua kayak ini. Aduh. Tapi ya kita bisa lihat tadi ya untuk performanya di settingan medium itu saya bisa bilang cukup bagus ya guys, nggak ada lag. Dan saya coba naikin ya untuk settingannya di settingan yang tertingginya, atau kita set di 60 fps nya aja ya guys ya, tapi tetap di mediumnya. Dan kita coba ya, kita rubah ke settingan 60 fps nya. Oke, dan di sini kalian bisa lihat ya, ini settingan medium tapi di 60 fps ya. Dan kita lihat gimana mungkin 10 menit ke depan apakah akan terjadi lag atau cukup aman buat dipakai main. Ya, di settingan 60 fps saya rasa juga masih cukup enak ya guys buat dipakai main di settingan medium ya. Nggak ngerasain frame drop juga dan masih terbilang cukup enak lah. Nah, kalian bisa lihat tuh untuk movementnya ini masih kerasa enak ya, masih bisa ke kontrol. Oke, sekarang saya udah mainin sekitar 10 menit dan saya mau coba lihat cek ya guys ya untuk suhunya sendiri. Ya, di bagian belakang ini sekitar 41 derajat ya untuk sebelah kanan atas, di sebelah kiri ini sentuh sampai 46 derajat, di bagian bawah ini masih cukup stabil di bawah 40 derajat guys. Untuk di bagian depan layarnya sendiri kita lihat ya, ini 43 derajat di bagian kiri atas. Jadi sesuai ya, kalau di sini 44 derajat 45, di sini 43 ya, berarti masih satu arah. Di bagian bawahnya masih cukup aman lah ya, di kisaran 40 derajat ke bawah guys, di kisaran 39 derajat. Dan oke, saya bakal lanjutin main sekitar 5 atau 10 menit lagi guys, supaya kita lihat ya apakah suhunya bisa mencapai batas maksimal ya, yang bisa kalian sebut dengan HP setrikaan itu. Kita coba lihat aja guys. Dan kalau boleh jujur sih sebenarnya wajar aja guys kalau misalkan smartphone ini tuh sedikit bisa lebih panas dari smartphone yang lain, karena ini bagian back cover ini menggunakan material kaca ya, jadi bukan polikarbonat kayak gitu. Jadi menghantarkan panasnya itu bisa lebih cepat ketimbang yang punya berbahan plastik. Makanya sebenarnya untuk bahan plastik itu kalau dari penilaian saya punya keunggulan tersendiri ya guys ya. Selain aman dari kalau misalkan kalian nggak sengaja ngejatuhin smartphone-nya, dan juga ya kalau kalian pakai smartphone-nya tanpa menggunakan soft case atau hard case kayak gitu, jadi nggak terlalu kerasa panas di tangan ya guys ya. Tapi ya lagi-lagi itu tergantung preferensi kalian sendiri sih, kalian lebih suka yang menggunakan kaca atau yang menggunakan polikarbonat kayak gitu guys. Ngomong-ngomong, ini saya main di suhu ruangan tanpa AC ya guys ya, dan saya main sekitar jam 2 siang.
Berarti harusnya sih hasil dari suhu smartphone ini bisa mendapatkan hasil suhu yang sebenarnya ya, tanpa harus ada dikurangi dan juga dilebih-lebihkan seperti itu guys. Jadi sesuai apa adanya. Oke, kita tinggal aja tuh, kayaknya berat musuhnya guys. Darahnya digebukin gak berkurang-kurang, jadi kita kabur aja. Wah, musuhnya begini guys. Salah misi nih guys. Aduh, ampun. Kabur aja lah. Masa musuhnya kayak begituan, level 30 lagi. Oke lah ya. Kita balik kampung aja nih guys. Oke lah ya, udah sekitar 20 menit saya mainin game Genshin Impact-nya, walaupun ya saya rasa kurang maksimal juga ya guys ya. Karena dari tadi mati-mati aja nih waktu menjalankan misi, dan kita cek sekarang suhunya guys ya. Saya udah sekitar 25 menit malah main game Genshin Impact guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini, untuk di sebelah kiri atas ini 46 derajat ya, 45-46. Di bagian kanan atas ini 41, di bagian bawah ini di kisaran 40 derajatan lah guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Kalau di bagian layar sini, untuk sebelah kiri bawah ini 41 derajat, di bagian kiri atas 44 derajat. Di bagian bawah sekitar 40 derajat kurang ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri juga 39 derajatan. Dan oke, sekarang kita keluar di gamenya. Dan kita kasih lihat dulu guys ya, untuk dipakai main game Genshin Impact tadi selama sekitar 25 menit itu dari 81% sekarang sisa 67%. Berarti hanya kepake sekitar 14% aja guys ya, untuk dipakai main game Genshin Impact selama 25 menit. Dan kalau dari kesimpulan saya guys ya, buat main game Genshin Impact di dua settingan grafis tadi, yang medium 30 fps dan 60 fps, saya rasa masih cukup oke ya buat kalian pakai di 2021 ini. Dan performanya juga masih cukup enak, nggak ada terjadi lag juga. Dan ya saya bisa bilang ini adalah smartphone yang bisa kalian beli di 2021, walaupun smartphone ini keluaran 2019 kayak gitu guys. Dan sebelumnya mohon maaf aja ya guys ya kalau terjadi beberapa suara bising ya, karena ini saya rekamnya jam setengah 3 siang, jadi nggak kayak biasanya saya rekamnya tuh malam. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan nggak keganggu sama suara-suara kayak gitu guys. Oke, jadi kesimpulan saya buat Redmi Note 8 Pro di 2021 ini menurut saya cukup layak kalian beli ya guys ya. Cuman ya sekali lagi, kalau kalian mau beli smartphone ini, kalian pertimbangin lagi dengan harganya yang menurut saya masih terbilang cukup mahal ya guys ya, buat smartphone yang keluar di tahun 2019 kayak gitu. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini aja video gaming test Genshin Impact di Redmi Note 8 Pro kali ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat buat kalian guys. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys.